Shalom, kita percaya bahwa pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam tangannya jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi aman dan tentram bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita datang menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau pertolongan kami, oh Yesus. Hati kami tenang bersamamu Tuhan. Hati kami percaya, oh Kau Yesus penolong yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian. Hatiku tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Sekali katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku Tuhan, pertolonganku begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
penyembahan yang kami naikkan pagi ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu penyembahan yang di dalamnya ada sebuah keyakinan yang kuat bahwa Engkau adalah penolong kami yang perkasa. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan, pagi ini kami bangun mezbah kami di hadapan-Mu. Hormat penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau bersuka dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh berkata, hadir ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami tahu kami akan mengalami kehidupan penuh kemenangan. Karena Engkau ada di pihak kami. Sebentar kami akan merenungkan daripada firman-Mu. Dan sungguh-sungguh kami berkata, kami tidak dapat hidup tanpa firman itu sendiri. Oleh karena itu kami mau terus cari firman-Mu Tuhan. Berikan pengertian, berikan ketajaman, lebih daripada itu berikan keberanian bagi kami menjadi pelaku daripada firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan pembacaan firman, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 75 di ayat yang pertama. Saya akan mengundang Anda di rumah untuk sama-sama membaca ayat ini, dan kita percaya ini adalah ayat yang akan memberikan kekuatan buat setiap dari kita. Kita akan mulai. Mazmur 75 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di dalam bagian ayat yang pertama menjelaskan bahwa ini adalah mazmur daripada Bani Asaf yang berjudul Jangan Memusnahkan. Saya percaya bahwa ini adalah hari-hari di mana setiap dari kita memiliki begitu banyak pertanyaan. Beberapa dari Anda bertanya-tanya, kenapa kami harus mengalami situasi yang seperti ini? Dengan ketidakmenentuan, kita harus berdiam diri di rumah, mengurangi aktivitas sedemikian rupa untuk pekerjaan rutin kita di luar rumah. Dan bahkan hari ini kita bisa terus mendengar berita di media massa tentang wabah yang ada di mana-mana, di berbagai tempat di belahan bumi yang lain. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang kedua apa yang dikatakan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur. Saya percaya bahwa ini sebuah perkataan yang sedang dibangun tuh, yang bukan cuma hanya sekedar sebuah perkataan biasa, tapi pemazmur sedang menghadapi sebuah tekanan, sebuah himpitan, bahkan segala sesuatu yang mungkin gak pernah bisa lagi disebut kekuatan untuk melawan. Dan ada pertanyaan yang begitu dalam, kenapa hal ini terjadi? Tapi saya sangat bersyukur dengan ayat ini menjelaskan tentang mari bersyukur kepada Allah di tengah-tengah semua keadaan. Karena pada waktu saudara dan saya bersyukur, pada waktu saudara dan saya menyukuri akan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah semua hal ini. Mari kita lihat di bagian B-nya dikatakan, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dikatakan sekali lagi, orang-orang yang menyerukan di tengah-tengah himpitan, permasalahan, di tengah-tengah ketidakpastian, bahkan mungkin Anda sedang merenungkan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Anda sedang merenungkan apa yang akan terjadi di bisnis Anda, di perekonomian Anda, bahkan juga di masalah kesehatan saudara. Saya mau beritahu kepada Anda, pada waktu Anda tetap menyembah Tuhan, Anda ambil waktu pagi hari untuk tetap meninggikan namanya Tuhan. Saya yakin sekali dikatakan bahwa kita akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Maksudnya apa?
Saya yakin sekali pada waktu kita meninggikan namanya Tuhan, pada waktu kita mengagungkan namanya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Baik itu di dalam rumah tanggamu, baik di tengah-tengah pekerjaanmu. Anda menyembah Tuhan pagi ini di rumah, di kamar Anda sebelum Anda mungkin akan melakukan banyak aktivitas yang lain. Saya mau berkata kepada Anda sekalian, pada waktu Anda menyembah Tuhan, meninggikan namanya, kuasa Tuhan turun di atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kuasa Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Dia mengisi seluruh bagian dalam hidup kita. Dan pada waktu Tuhan, roh Tuhan ada bersama dengan kita. Kita tahu kuasanya yang dahsyat, yang sangat luar biasa itu. Jangan pernah dibiarkan dan didiamkan. Tapi kuasanya yang dahsyat itu, izinkan untuk bergerak dan bekerja. Tantangan demi tantangan adalah pembuktian bahwa kuasa Tuhan itu harus digunakan. Pada waktu Anda melewati semua kebimbangan dan Anda gantikan dengan iman percaya kepada Tuhan, Anda hadapi masalahmu dengan iman pengharapan kepada Tuhan, kita akan menantikan mujizat, kita akan menantikan pertolongan Tuhan, kita akan menantikan bagaimana tangannya yang kuat menolong kita semuanya, tangannya yang perkasa itu menjamah kita. Dan saya terlalu yakin, mari kita akan sama-sama menjadi orang-orang yang menggenapi firman ini, yaitu orang yang akan menceritakan kepada banyak orang akan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya Tuhan sedang menantikan keluar dari mulut-mulut saudara sebuah pengalaman pribadi, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Tuhan, yang mengalami mukjizat demi mukjizat. Sekarang saya ingin berdoa buat Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Mari kita mau sama-sama mengalami mukjizat yang datang daripada Tuhan. Pada waktu Roh Kudus turun di atas hidupmu, saya ingin meminta sungguh-sungguh, mari kita sepakat, kita akan berdoa. Kita akan minta kuasa Roh Kudus mengalir di dalam hidup setiap kita. Kuasanya yang besar itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan mendengar doa seruan kita ini adalah doa seruan yang dijawab oleh Tuhan. Mari kita percaya, mari kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Dari tempat di mana saya berada pagi ini, dan tempat dimanapun Anda berada, mari kita mau sama-sama berdoa. Mari kita sehati bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu dengan sebuah keyakinan yang luar biasa, bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Roh Kudus sudah diutus kepada kami, dan inilah roh penolong buat setiap dari kami. Kalau kami mengalami hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, kami tahu itulah kenapa Engkau mengutus roh-Mu buat kami. Kalau kami harus melewati atau kami melewati hari-hari tanpa masalah, kami tahu mungkin kami sedang berkata kami nggak butuh Roh Kudus. Tapi kami tahu hari ini kami sungguh-sungguh membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus bekerja. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa untuk mendukung setiap jemaat yang ada. Tuhan, tolong mereka Tuhan, yang khawatir Engkau buat iman mereka menjadi kuat dan kokoh. Mereka yang sedang berkata, Tuhan, bagaimana dengan bisnisku? Aku berkata dengan iman dan sepakat bersama dengan mereka. Mereka akan melihat terobosan, mereka akan melihat mukjizat di tengah-tengah bisnis mereka. Mereka yang sedang khawatir dengan banyak hal lagi yang lain, aku berkata, ya Tuhan, turunkan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah hidup kami. Karena kami rindu sekali menggenapi firman-Mu. Kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami menjadi kesaksian. Kami ingin segera menceritakan kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang bekerja di tengah-tengah hidup kami. Tentang Engkau ya Tuhan, kepada banyak orang, kepada banyak mereka yang lemah, yang membutuhkan akan jawaban. Kami percaya Roh Tuhan ada pada kami, dan sekarang kami mau bersaksi kepada mereka. Kami mau ceritakan tentang Engkau. Kami mau bawa mereka mengalami Yesus, mengalami kuasa Tuhan seperti kami sudah mengalami. Hari ini hamba berdoa, diberkati setiap kami. Dari pagi, siang sampai malam, diberkati kami. Diberkati kami dalam pekerjaan, diberkati kami dalam usaha kami, di dalam aktivitas kami.
kesehatan kami, dan semua hal yang ada. Dan kami siap untuk benar-benar menikmati pertolongan-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh mendatangi Engkau pagi ini. Dan mari jemaat, mari kita berkata bersama-sama dengan iman dan percaya. Bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Ada yang diberkati, katakan amin, amin, amin.